dunia yang akan datang adalah sesuatu yang demikian penting bagi orang Kristen. Siapa yang merasakan dalam dunia ini mereka ingin menumpuk suatu harta dalam dunia itu, harta tersebut akan dimakan oleh ngengat dan engkau akan menangis karena semuanya itu habis. Kristus bukan cuma meninaugurasi suatu zaman yang akhir, pemerintahan dia suatu pemerintahan yang total, dia menang total. Apakah saudara masih bergumul, takut mati, takut sakit, dan lain sebagainya? Semua itu sudah ditaklukkan di dalam Kristus. Apalagi yang harus kita pikirkan dalam dunia ini? Jangan pikir bahwa saya berdiri atas mimbar ini sebagai gembala sidang karena saya sudah diorden sebagai penatua pendeta, dan jabatan penatua pendeta itu yang harus engkau hormati, yang harus engkau tunduk. Tidak. Itu memang benar selama saya adalah pemberita firman Tuhan yang benar. Eksposisi kita khotbah daripada Ibrani, kita akan membaca Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya baca pasal 2 ayat 1 sampai 4. Lalu kita akan masuk pada hari ini dalam perikop yang baru ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ayat 5 sampai ayat ke-9 saudara akan baca semua bersama-sama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, penulis kitab Ibrani di sini mengutip daripada Mazmur pasal yang ke-8. Coba kita buka Mazmur pasal yang ke-8 dan kita akan bertanggapan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-8. Saya membaca ayat yang pertama dan yang kedua. Saudara membaca ketiga, saya membaca keempat dan seterusnya. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat ke-10, demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Surah ayat ke-6 dalam terjemahan lain, namun kau telah membuatnya lebih rendah, sedikit lebih rendah daripada Allah, atau terjemahan lain adalah the heavenly beings, yaitu makhluk-makhluk daripada surga. Di dalam Septuagint, ini tulisnya adalah berbeda, Septuaginta, LXX, saudara.
Itu tulisnya adalah, namun engkau telah membuatnya lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan itu yang dikutip oleh penulis Ibrani, saudara, Septuaginta tersebut. So, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Kami mengenal Tuhan bukan karena kami hebat. Kami bisa mengenal siapa Engkau dan apa yang Engkau lakukan, karena Engkau berbelas kasihan kepada kami. Pagi hari ini sekali lagi berbelas kasihan kepada kami semua. Hamba-Mu akan menyampaikan berita firman Tuhan daripada isi hati Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab ini. Hamba-Mu meminta ya Tuhan, supaya hamba-Mu diberikan firman Tuhan, bukan kepintaran daripada manusia yang ditonjolkan, tapi isi hati Tuhan yang bisa didengarkan oleh domba-domba Tuhan. Dan pada hari ini ketika domba-domba Tuhan sudah datang ke dalam gedung ini untuk menghampiri takhta Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya Tuhan, ajar kami untuk bisa berserah kepada Tuhan sebagai domba, menyerahkan hidup kami dalam tangan gembalanya. Kami yang datang dengan demikian banyak permasalahan hidup, fakta bahwa memang dunia sudah ditaklukkan tersebut, belum mendapatkan konsumasinya ya Tuhan. Kami masih dalam hidup dalam dunia semacam demikian. Fakta bahwa kami masih bergumul dalam dosa-dosa kami, dalam kesulitan hidup kami, dalam semua tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Fakta itu tidak membuat kami jauh daripada Tuhan, tapi malah mendorong kami semakin lama semakin dekat kepada salib Tuhan, pada Tuhan yang sudah menang dan hidup bagi kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bertakhtalah di atas hati anak-anak Tuhan tempat ini. Bertakhtalah ya Tuhan, sehingga semua firman Tuhan yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu, di firman Tuhan yang mereka bisa treasure, yang bisa mereka nikmati dan perhatikan dengan seksama ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua ini. Amin. So, perhatikan kalau minggu lalu saya katakan ada suatu hal yang sangat unik sekali daripada kitab Ibrani ini. Dan saya akan mencoba mengulang sedikit sekali dan menambahkan satu hal yang penting daripada apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Ayat yang ketiga, Ibrani pasal 2 ayat ketiga, itu tidak bisa dilepaskan daripada Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. So, kedua hal ini sangat penting sekali. Saya akan membaca kedua ayat ini sekali lagi. Saya membaca Ibrani pasal 1 ayat 1 dan kedua, terus saya akan membaca Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. Saudara. Setelah pada zaman dahulu, Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Ada suatu perbedaan zaman dahulu dan zaman akhir. Zaman akhir dan zaman akhir karena Allah akhirnya berbicara bukan melalui perantaran-perantaran daripada nabi-nabi, bahkan malaikat-malaikat, tapi melalui perantaran yaitu anaknya sendiri. Ini adalah zaman akhir. Ini adalah zaman di mana yang diinaugurasikan oleh Allah anak inkarnasi dan akhirnya berbicara dan menyatakan kehendak Allah Bapa, khususnya mengenai keselamatan yang besar tersebut. Tapi kalau berkata dengan zaman akhir ini, saudara, akhirnya Allah Bapa berbicara melalui anaknya, apakah berarti lalu tidak lagi ada pembicaraan daripada orang-orang lainnya? Apa berarti bahwa kita semua mengharapkan kita bisa hidup dalam zaman di mana Tuhan Yesus hidup? Faktanya setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu dibangkitkan dan akhirnya naik ke surga, kita tidak lagi melihat Dia. Lalu bagaimana bisa dikatakan pada zaman akhir, Allah sudah berbicara melalui anaknya. Bukan berarti Dia berhenti berbicara. Saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Jadi suatu hal yang sangat unik sekali. Pada zaman akhir ini, Allah Bapa akhirnya berbicara melalui Allah Anak, saudara. Tapi dalam Ibrani pasal 2 ayat ketiga, Allah Anak itu mula-mula berbicara. Saudara, ini tidak menyangkal, tidak menutup satu kemungkinan bahwa kita yang hidup dalam zaman akhir ini, kita hidup dalam zaman akhir ini bukan berarti bahwa kita yang sekarang sudah tidak lagi melihat Allah Anak, kita tidak lihat bagaimana Dia hidup, bagaimana Dia dibangkitkan, bagaimana Dia naik ke surga, bagaimana Dia berfirman. Lalu kita mengakhiri bahwa kita terlepas daripada zaman akhir itu. Kita masih hidup di dalam zaman akhir ini. Zaman akhir bukan berarti akhir zaman. Zaman akhir bukan berarti bahwa ini adalah kesudahan daripada segala zaman tersebut. Zaman akhir bukan berarti bahwa setelah kita percaya, kita langsung naik ke surga dan bertemu dengan Allah Anak tersebut. Tidak, fakta kita hidup dalam zaman akhir ini. Allah Bapa sudah berbicara kepada Allah Anak melalui Allah Anak.
Tapi yang menarik dalam Ibrani pasal 2 ayat ketiga itu dikatakan mula-mula pembicaraan daripada Allah anak tersebut. Saudara, menarik juga dalam Ibrani pasal 2 ayat ketiga, kalau saudara perhatikan di sini, saudara, penulis Ibrani tidak mengatakan bahwa yang berbicara itu adalah Allah anak Tuhan, dan juga berita keselamatan itu diberitakan pada orang-orang lainnya yang mendengarkan daripada Tuhan. Tidak demikian, saudara. Saya akan bacakan translation bahasa Indonesia lainnya yang mengatakan bahwa mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan dibuktikan kebenarannya kepada kita. Atau bahasa lain, diyakinkan berita keselamatan yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan tersebut, akhirnya diyakinkan kepada kita, saudara. Dalam ESV bahasa Inggrisnya, saudara bisa, kalau saudara memiliki Alkitab dalam bahasa Inggrisnya, khususnya ESV, saudara, saya membaca dalam English Standard Version, maka di sana dikatakan dalam ayat ketiga, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord and it was attested, disaksikan, diyakinkan kepada kita, to us by those who heard. Saudara, ini suatu hal yang sangat unik sekali, saudara. Kita seakan-akan Alkitab mengatakan pada kedua ayat ini, Ibrani pasal 1 ayat kedua, zaman akhir di mana Allah Bapa berbicara melalui anaknya, dan zaman di mana mereka mendengarkan, penulis Ibrani mendengarkan berita keselamatan tersebut, zaman di mana kita sekarang juga mendengarkan berita keselamatan itu, tetap adalah satu zaman akhir. Maksudnya apa? Tetap akhirnya Tuhan berbicara melalui anaknya. Tetap akhirnya mengatakan bahwa walaupun Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan tidak berhenti berbicara. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan dalam zaman akhir ini, firman Tuhan yang saudara dengarkan adalah firman Tuhan daripada Allah anak itu sendiri. Allah anak tidak berhenti bicara. Dia mula-mula berbicara dan dia sekarang masih berbicara, saudara. Zaman akhir bukan zaman di mana lalu adalah akhir zaman. Tuhan Allah Bapa sudah berbicara kepada melalui anaknya dan itulah akhir daripada seluruh zaman. Tidak. Zaman akhir bukan akhir zaman. Zaman akhir adalah suatu zaman di mana kita menantikan nanti melalui dibatasi oleh dua marker Allah anak yang sudah datang untuk pertama kalinya dan akan diakhiri dikonsumasikan dengan Allah anak yang akan datang pada kali keduanya, saudara. Maka di sini kita hidup dalam suatu zaman akhir ini diinaugurasi oleh Allah anak yang berbicara. Diakhiri nanti dalam suatu akhir zaman, konsumasi daripada seluruh zaman, di dalam mana Allah anak akan bertakhta dengan penuh secara total, saudara. Tapi di sini dalam akhir zaman ini, between the already and not yet tersebut, kita tetap mendengarkan suara daripada Allah anak yang berbicara. So penulis Ibrani sangat unik sekali. Dalam bahasa Indonesia, LAI hampir, saudara, tidak bisa kehilangan makna tersebut. Walaupun LAI mencoba menerjemahkannya dengan cara yang berbeda, saudara. Kalau saudara perhatikan sekali lagi LAI, Ibrani pasal 2 ayat ketiga. Bagaimanakah kita telah luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka. Itu seakan ada dua pemberita, saudara. Tapi tidak demikian, saudara, sekali lagi. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan diyakinkan kepada kita, itu lebih tepat terjemahannya. Diyakinkan kepada kita, diteguhkan, dikonformasikan berita tersebut kepada kita oleh mereka yang mendengarnya. Apa maksudnya di sini, saudara? Sekali lagi saya katakan minggu lalu, poin daripada penulis Ibrani di sini adalah bahwa kita bisa mendapatkan certainty of that great salvation bukan karena orang-orang tertentu, bukan karena jabatan-jabatan orang-orang tertentu. Memang orang-orang yang mendengarkan secara langsung daripada Tuhan, mereka memang adalah orang-orang dari yang dikatakan sebagai apostle, rasul, wakil daripada Tuhan. Suara mereka adalah suara daripada Tuhan itu sendiri. Mereka memiliki otoritas, akan otoritas itu datang daripada Tuhan itu sendiri. Itu adalah rasul, jabatan apostle. Tapi penulis Ibrani tidak mengatakan demikian. Dia tidak mengatakan bahwa kita mendapatkan keyakinan atas berita keselamatan itu melalui para rasul. Tidak. Tapi melalui mereka yang mendengarkannya. Ini sangat berbeda sekali. Kemarin, saudara, kita berbicara mengenai Roh Kudus, speak Roh Kudus. Sudah waktu beberapa hari sebelumnya ketika para pembicara berkumpul, kita kesulitan sekali, ada pergumulan mengenai apa yang harus kita bicarakan. Ada pembicara yang harus mengganti topik dan sebagainya, saudara. Dan kita terus berpikir apa yang harus kita tekankan. Kita katakan suatu kalimat yang benar, yang penting, saudara. Bahwa kita memang bisa mengkritik dan memang harus mengkritik semua ajaran yang salah. Tapi seringkali GRI, anggota GRI, jemaat daripada GRI sendiri, hanya tahu apa ajaran yang salah yang harus dikritik. Tapi belum benar-benar mengerti apa yang benar, saudara. Maka berapa pembicara memutuskan untuk
mulai build up suatu hal bukan cuma negatif, pemberitaan secara negatif, mengkritik saudara, tapi dalam message mereka adalah mengajar, memperlihatkan siapa pribadi Roh Kudus dan mengajar secara positif, membangun pemikiran, pembelajaran juga pada kita semua. Maka di sini saya mau mengatakan suatu aspek yang penting mengenai Roh Kudus. Ini terkaitan dengan Ibrani pasal 2 ayat ketiga ini. Coba kita buka Yohanes, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-16, di sana Kristus menjanjikan Roh Kudus yang akan datang tersebut, Roh penolong yang akan datang. Yohanes pasal 16, ada 2 ayat yang kita baca pada hari ini, pasal 16 ayat 13 dan 14. Di sana ada 3 hal yang saudara bisa pelajari mengenai Roh Kudus. Dan ini terkaitannya dengan orang Kristen, dengan gereja. 3 hal tersebut. Saya akan bacakan ayat 13 ayat 14 dan saya akan tuliskan nanti ketiga hal yang penting tersebut. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. So, kalimat tersebut, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Diulangi sekali lagi dalam ayat yang ke-15. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Diulangi dalam ayat yang ke-15. Saudara, ini adalah suatu pekerjaan Roh Kudus yang paling besar, yaitu membawa kita kepada kebenaran, menyatukan kita pada Kristus dan memimpin hidup kita dalam kebenaran tersebut. Maka di sini saudara ada 3 hal yang penting dalam pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran tersebut. Yang pertama, ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri. Roh Kudus adalah roh kebenaran, memimpin orang kepada kebenaran. Karena Roh Kudus tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri daripada dirinya sendiri. Itu satu hal yang penting sekali. Gereja pada zaman ini sudah kehilangan pengertian mengenai hal ini. Sekarang Roh Kudus terus berkata-kata mengenai dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Tidak demikian. Roh Kudus ketika dia datang akan memimpin kita pada kebenaran. Karena pertama, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu bukan berarti bahwa dia tidak akan berkata-kata, saudara. Ada orang yang bisa tidak berkata, tidak bisa menyombongkan. Ada orang yang bisa tidak menyombongkan dirinya sendiri. Bisa, dengan cara apa? Tidak berkata-kata. Saudara. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi kalau saya perhatikan pekerjaan Roh Kudus membawa orang pada kebenaran, yang pertama tidak berkata-kata dalam dirinya sendiri. Yang kedua, dia berkata-kata, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan diberitakannya. Saudara. Segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikabarkan, dikatakannya. Sekali lagi Roh Kudus bukannya tidak menyombongkan diri dengan cara tidak berkata-kata, dia tidak menyombongkan diri dengan memberitakan apa yang dia dengarkan. Ya, itu satu hal yang penting sekali, saudara. Maka dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-14 hal yang ketiga yang kita bisa beri atau kita bisa terima pada saat ini, dia akan memberitakan kepada para murid, kepada kita semua, apa yang diterima daripada Kristus. Saudara, 3 hal yang besar, saudara. Tuhan terus berbicara, di surga terus berbicara melalui Roh Kudus. Dan hanya mungkin bisa karena Roh Kudus bukan berbicara atas dirinya sendiri, tapi hanya mengkatakan, mengkabarkan, memberitakan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Ini cara bagaimana Tuhan terus berbicara dalam zaman ini. Walaupun dia sudah naik ke surga, walaupun kita sudah tidak lagi bisa melihat dengan mata kasat kita, saudara, tapi kita terus bisa mendengarkan perkataan dia karena Roh Kudus ada dan diberikan kepada gereja, dan Roh Kudus bukan berbicara atas dirinya sendiri, tapi apa yang didengarnya, itu yang dikatakannya, saudara. Saudara, apa yang mau saya katakan di sini, saudara? Sekali lagi, saudara, penulis Ibrani bukan mengatakan bahwa jabatan itu penting. Yang paling penting dalam akhirnya kita bisa menerima keselamatan yang besar itu. Jabatan memang penting, rasul itu memang penting. Efesus pasal 2 ayat 20 mengatakan bahwa gereja didirikan atas dasar daripada rasul dan nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Kerasulan, jabatan kerasul itu suatu hal yang penting. Tapi dalam ayat ini, saudara, Ibrani pasal 2 ayat 3, bukan mengatakan bahwa kita sedang mendengarkan keselamatan yang besar tersebut dari para rasul. Tidak, yang ditekankan bukan rasulnya. Yang ditekankan adalah hatinya. Itu mereka adalah orang yang mendengarkannya. Sekali lagi, saudara, Ibrani pasal 2 ayat 3, saya bacakan sekali lagi. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan diyakinkan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Saudara,
Saudara jangan pikir bahwa jabatan itu yang membuat saudara harus tunduk di dalam gereja, tidak. Jangan pikir bahwa saya berdiri atas mimbar ini sebagai gembala sidang karena saya sudah diorden sebagai penatua pendeta, dan jabatan penatua pendeta itu yang harus engkau hormati, yang harus engkau tunduk. Tidak. Itu memang benar selama saya adalah pemberita firman Tuhan yang benar. Saudara, di Amerika, saudara, itu di dunia barat, orang bisa memiliki jabatan kependetaan. Mereka bisa diordinasikan. Tapi gereja-gereja liberal memiliki pendeta-pendeta yang ditabiskan tapi tidak memberitakan firman Tuhan. Itu saya hina. Tidak perlu saudara akhirnya tunduk dengan jabatan kependetaannya dia karena dia sudah pernah diordinasikan. Tidak. Karena dia tidak membenarkan atau memperjuangkan firman Tuhan dengan benar. Saudara, bersyukurlah kalau dalam GRI ada hamba-hamba Tuhan walaupun dia belum ditabiskan sebagai penatua pendeta, tapi dia sudah memberitakan firman Tuhan dengan setia. Saudara hormati hamba Tuhan semacam demikian. Saudara silakan hormati penatua-penatua pendeta, penatua-penatua awam di seluruh GRI, bukan karena jabatannya, tapi karena mereka mengikuti dan taat, faithful dengan firman Tuhan yang mereka dengarkan. Oleh karena itu akhirnya mereka dipercayai sebagai penatua pendeta. Kalau mereka sudah tidak faithful dengan firman Tuhan tersebut, turunkan. Maka unik sekali saudara, dalam tata laksana yang sedang kita susun, sudah lama sekali kita susun. Kata demi kata, saya terlibat dalam penyusunan tata laksana tersebut. Kita bahkan mengatakan bahwa jabatan kependetaan di GRII, jabatan penatua di GRI itu bukan untuk selamanya. Maksudnya dalam arti, itu bukan seperti salvation, yang satu kali sudah diberikan, itu tidak bisa dilepaskan. Ada kemungkinan sekali penatua pendeta, penatua awam itu jabatannya bisa dicopot kalau mereka akhirnya tidak melakukan tanggung jawab mereka, kalau mereka akhirnya menyeleweng secara doktrin dan lain sebagainya. Saudara, orang sangat tidak mengerti sekali, karena konteks Indonesia seakan jabatan pendeta adalah suatu hal yang terus melekat daripada diri orang tersebut selama-lamanya. Tidak, saudara. Saya ditabiskan sebagai penatua pendeta dalam kapasitas saya mengabarkan atau menjalankan tugas saya di Sinode GRI. Kalau suatu hari saya keluar dari Sinode GRI, itu jabatan tidak bisa saya bawa dengan saya. Itu saya harus dikonformasikan sebagai penatua pendeta di sinode yang lainnya yang saya melayani. Saudara, bersyukurlah atas hamba-hamba Tuhan dalam sinode GRI yang belum tentu sudah diordinasikan, belum tentu mendapatkan, sudah memperoleh jabatan itu, tapi mereka tidak peduli dengan jabatan tersebut. Mereka peduli dengan faithful terhadap firman Tuhan yang mereka dengarkan. Di sini saudara, penulis Ibrani mengatakan bahwa serang berita keselamatan itu bisa diteruskan dari zaman ke zaman. Karena Allah anak itu masih terus berbicara melalui orang-orang yang tidak berbicara menurut kepikirannya masing-masing, menurut keinginannya masing-masing, tapi berbicara sebagaimana apa yang mereka dengarkan. Faithful hearing. A great preacher is one who is faithful hearer, saudara. Seorang pengkhotbah yang besar yang dipakai oleh Tuhan adalah mereka yang faithful terhadap apa yang mereka dengarkan. Komunitas daripada pendengar ini sangat penting. Bahkan bisa dikatakan Roh Kudus sebagai seorang oknum daripada Allah Tunggal yang menggerakkan gereja untuk faithful terhadap apa yang mereka dengarkan. Karena Roh Kudus sendiri pun hanya mengatakan apa yang dia dengar. Ini sangat luar biasa sekali. Dan akhirnya di dalam Ibrani pasal 2 ayat 6, kalau saudara baca saudara di sana, itu ada suatu penulis Ibrani mengulangi suatu hal atau memberikan emphasis yang sama. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas. Itu bukan penulis Ibrani sedang lupa siapa orang tersebut. Lalu di mana nas ini dicatat? Tidak. Dia cuma mengatakan ada orang yang pernah berbicara dalam suatu nas. Yang penting bukan orangnya berbicara adalah Raja Daud. Mazmur pasal 8. Bagi penulis Ibrani bukan itu yang paling penting. Yang penting adalah dia, message yang dia beritakan itu yang penting. Yang penting adalah apa yang sudah dia katakan. Maka ada orang yang pernah memberikan suatu kesaksian dalam suatu nas, itu yang dia katakan, itu saja. Yang penting sekali lagi bukan jabatan dari orang-orang itu. Yang penting sekali lagi bukan daripada orang itu sendiri. Jabatan itu menjadi penting ketika orang itu akhirnya faithful hearer of the message. Faithful hearer of the word of God, saudara. Saudara, minggu ini kita akan menuliskan suatu pemikiran yang penting sekali, yaitu terus memikirkan mengenai supremasi daripada Kristus. Ayat ke-5 sampai ayat ke-9 itu mengapit, saudara. Ibrani pasal yang pertama.
mengapit suatu bagian, yaitu warning. Sekali lagi ini adalah first warning passage daripada kitab Ibrani, yaitu ayat 1 sampai ayat keempat daripada pasal yang kedua. Lalu diteruskan lagi dengan Ibrani pasal 5 ayat ke-9 bicara mengenai supremasi Kristus kembali. Supremasi Kristus dalam pasal yang pertama. Lalu pasal kedua ayat 5 ayat 9. Itu mengapit suatu warning passage, suatu peringatan daripada penulis Ibrani yang tertulis dalam Ibrani pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat tersebut. Berhati-hatilah jangan sampai engkau akhirnya hanyut, terperlahan-lahan di bawah arus drifting, bahkan menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu peringatan daripada penulis Ibrani. Sekali lagi tendensi atau ada suatu perasaan daripada orang-orang Kristen pada zaman itu untuk memikirkan apakah saatnya meninggalkan Kristus. Tekanan demikian besar yang mereka alami. Mungkin juga penyiksaan yang akan harus mereka hadapi, saudara. Itu akhirnya membuat mereka berpikir, is it worth it? Penulis Ibrani memberikan suatu warning tersebut. Jangan sampai engkau menyia-nyiakan berita keselamatan itu yang sudah engkau dengarkan. And you drift away from it. Dengan memberikan dua perikop berbicara mengenai supremasi Kristus. Maka saudara-saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 2 yang kelima, sebab bukan kepada malaikat. Sekali lagi, ini penulis Ibrani mengatakan, dia akan menekankan mengenai suatu hal yang demikian penting, berbicara mengenai Kristus, bukan kepada para malaikat. Sebab bukan kepada para malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ayat yang ke-8b, saudara. Sebab di dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ayat yang ke-9, saudara. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Saudara, nanti saya akan katakan ada 4 hal yang bicara mengenai suatu hal yang penting berkaitan dengan Kristus dalam ayat-ayat ini. Di saat ini saya mau membuat mata kita terpaku pada suatu kalimat yang penting, yaitu berbicara mengenai dunia yang akan datang ini, saudara. Dunia yang akan datang adalah suatu hal yang demikian penting bagi orang Kristen. Kita bukan hanya hidup dan akhirnya menikmati hidup dalam dunia yang sementara ini. Kalau kita sudah menerima Kristus, maka kita dijanjikan suatu dunia yang lebih besar, yang lebih mulia, itu dunia yang akan datang ini. Orang Kristen itu hanya seorang pengembara dalam dunia yang sementara ini, a pilgrim dalam dunia sementara ini, saudara. Tidak seharusnya orang Kristen akhirnya feel comfortable living dalam dunia ini. Tidak seharusnya orang Kristen merasa cukup enak hidup dalam dunia ini. Kalau pekerjaanmu, kalau bisnismu, kalau apa yang kau lakukan membuat engkau merasakan comfortable hidup dalam dunia ini, dalam zaman ini, something is wrong. You are starting to drift away. Mengapa? Karena ini bukan dunia milik kita. Yang Tuhan janjikan pada kita jauh lebih mulia daripada dunia ini. Mengapa engkau menikmati dunia ini? Yang Tuhan janjikan adalah dunia yang akan datang tersebut. Kita memang harus hidup dalam dunia ini, saudara. Tapi dunia akan datang itu yang harus kita kejar. Karena di situ adalah dunia yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu dunia permanen, our permanent home. Ini cuma shelter sementara saja dunia ini. Apapun yang engkau dapatkan dalam dunia ini, yang sementara ini tidak mungkin bisa bertahan untuk selama-lamanya. Jangan lupa, Lot demi mempertahankan apa yang dia inginkan, yang dia miliki, dia memilih untuk pergi ke Sodom dan Gomora dan tinggal di sana. Dan akhirnya Tuhan menghancurkan segala sesuatu dalam kota Sodom dan Gomora, termasuk apa yang dia ingin pertahankan tersebut. Siapa yang merasakan dalam dunia ini mereka ingin menumpuk suatu harta dalam dunia itu, harta tersebut akan dimakan oleh ngengat dan engkau akan menangis karena semuanya itu habis. Sudah dalam interview setelah ujian, saudara, calon-calon penatua pendeta setelah melakukan ujian, mereka diinterview oleh sekelompok penatua pendeta dan penatua awam, khususnya di dalam Dewan Konsistori dan BPH Sinode. Saudara, salah satu pertanyaan yang pasti akan ditanyakan adalah, apakah engkau setelah ditabiskan jadi penatua pendeta, siap, ready, dan bersedia, willing, saudara, untuk dipindahkan ke tempat lainnya? Saudara, saya bersyukur dari semua yang ditanyakan, semua yang menjawab bahwa mereka sudah siap. Sudah siap bahkan pindah ke tempat yang lebih kecil, di luar kota Jakarta, di luar pulau Jawa, yang jauh dari Jawa, semua mengatakan siap, saudara.
Kita bersyukur karena semua hamba Tuhan di GRI semua sudah belajar pada sifat menguras diri, sifat akhirnya mengorbankan diri. Itu daripada pada Stephen Tong yang terus diturunkan. Tidak ada hamba Tuhan di GRI yang dijanjikan, kalau kamu masuk ke sini dapat rumah, dapat mobil. Tidak, cari rumah sendiri, carilah mobilmu sendiri. Tapi mereka mau datang karena memang mau bekerja di ladang Tuhan. Semua akhirnya mengatakan, iya saya siap untuk dipindahkan. Kemanapun saja, tidak apa-apa. Walaupun sudah punya anak, tidak apa-apa. Saya tetap akan melakukan hal tersebut. Ada juga hamba Tuhan kita yang di luar negeri, yang sudah saya percaya hidup lebih enak daripada yang di dalam negeri, saudara. Mereka memiliki kenyamanan hidup. Ketika ditanya, apakah siap untuk dipindahkan ke tempat yang kecil sekalipun? Suami dari semua mengatakan, siap, saudara. Siap waktunya untuk dipindahkan. Saudara, itu adalah satu hal yang penting sekali untuk menguji bahwa hamba Tuhan itu memiliki karakter sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi bukan cuma hamba Tuhan. Saya mau tanya bagaimana dengan kita semua, jemaat-jemaat di sini. Banyak sekali di antara kita yang akhirnya sudah terpaku di mana kita hidup oleh karena pekerjaan kita. Sehingga kita tidak bisa fleksibel di hadapan Tuhan. Kemanapun engkau akan pimpin saya pergi, saya akan pergi. Saudara hanya pikir itu adalah tugas daripada hamba Tuhan, bukan tugasmu. Mengapa? Because you already feel too comfortable hidup dalam dunia ini. Kalau dunia ini membuat engkau feel too comfortable sehingga engkau sulit untuk berpindah, saudara, something is drifting dalam hidupmu. 2 tahun lalu, saudara, ketika saya mengambil keputusan untuk pulang satu keluarga, membawa seluruh keluarga pulang ke Indonesia, itu satu keputusan yang berat. Saya pernah ceritakan bagaimana saya waktu ke Amerika bawa cuma 2 koper, saudara. 2 koper saya bawa. 1 buku-buku, baju-baju, 1 buku-buku dan sambal, bakmi, super mie, dan sebagainya, Indomie, saudara. Saya nggak tahu bisa beli di mana, saudara. Bawa, saudara. 2 koper, setelah 20 tahun lebih tinggal di Amerika, 2 koper itu jadi 1 rumah. Benar-benar literally 1 rumah, mobil, ranjang, sofa, furniture, bahkan keluarga, sekolah daripada anak-anak, dan sebagainya. Saya mengambil keputusan pulang. Dan saya berkeputusan pulang pada tanggal tersebut. Waktu itu istri saya hamil, saya katakan kau harus tunda sebisa mungkin, tidak pulang terlalu pagi, tidak pulang terlalu telat. Kalau sudah terlalu telat, tidak boleh terbang. Saudara. Maka saya katakan, oke, kita cari pesawat, di antara semua pesawat yang bisa pulang Indonesia, Nippon Airways, memungkinkan untuk seseorang hamil 36 minggu, sebelum 36 minggu masih bisa travel. Maka akhirnya saya memilih pesawat itu, dan istri waktu pulang, dia bawa 2 anak, saya dengan 2 anak lainnya masih tinggal di Amerika untuk beres-beres rumah. Dia bawa anak dan tiba di Jakarta hari Jumat pas minggu ke-36. Persis, mepet, squishism, saudara. Mepet sampai di Indonesia. Saudara, pada saat itu, saudara, banyak orang mengatakan kenapa harus pulang Indonesia? Bukan tinggal di Amerika lebih enak dan sebagainya. Mengapa harus pulang Indonesia? Bahkan saya katakan, Rachel, anak saya yang paling kecil, harus lahir di Indonesia. Mengapa? Kalau saya tunda berapa hari, udah gak bisa terbang lagi, saya akan miss Revo 500, saya akan miss daripada kebaktian, daripada peringatan, daripada pelayanan pada Stephen Tong yang ke-60. Saya akan miss semua hal itu, keluarga saya akan lihat. Saya katakan, oke, let's take this moment, kita pindah seluruh ke Indonesia. Belum cari sekolah di Indonesia, enggak apa-apa, kita melangkah terlebih dahulu. Kalau ada yang mengatakan, mengapa enggak biarkan Rachel lahir di Amerika, langsung bisa dapat Amerika citizen. Di Amerika langsung bisa dapat. Saya katakan tidak penting bagi saya. American citizen, Indonesian citizen tidak penting. Karena 2 hal ini tidak terlalu penting. Yang penting dia adalah warga negara surga. Kalau kita pulang Indonesia. Itu saya bisa katakan itu suatu hal yang sulit bagi keluarga kita akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Anak-anak saya, khususnya Daniel, yang sudah mulai masuk SMA, memiliki teman-teman dan sebagainya, harus pulang ke Indonesia. Itu tidak terlalu gampang bagi dia juga, saudara. Tapi saudara, ini mengatakan suatu hal, karena memang kita cuma pilgrim dalam dunia ini, yang hidup sementara. Apa yang mau kita perjuangkan dalam dunia ini selain daripada pekerjaan Tuhan dan kerajaan Tuhan? Bagaimana dengan orang-orang awam tempat ini? Apa yang buat saudara akhirnya bog down di suatu tempat tertentu, suatu tempat lokasi pekerjaan tertentu? Bukan akhirnya pergi dan menyerahkan diri saudara untuk gampang diutus kemanapun kalau Tuhan inginkan. Maka di sini saudara bisa melihat, coba kita buka Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal ke-11 mencatat mengenai the hall of faith. Itu adalah orang-orang yang demikian terkenal. Kita kenal nama-nama orang-orang tersebut. Kita baca dari ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian, saudara. 13 sampai ayat yang ke-16. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu,
tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Strangers and exiles, itu bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya itu lebih keras lagi, orang asing dan pembuang, orang yang dibuangkan, exile di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka sedang dengan rindu mencari suatu tanah air, homeland. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, itu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan suatu kota bagi mereka. Saudara, ini bukan hanya untuk mereka saja. Hari ini firman Tuhan diberitakan untuk semua di tempat ini, saudara. Yaitu Tuhan tidak malu nyebut dia adalah Tuhan daripada kita semua, karena kita menantikan tanah yang dijanjikan tersebut. Untuk suatu dunia yang akan datang tersebut. Kita bukan sedang mencari nama dalam dunia ini. Abraham adalah orang yang demikian besar. Dia memiliki suatu kapasitas bahkan untuk bisa membuat kota bagi dia sendiri. Tapi dia tetap memilih sebagai seorang pilgrim dalam tanah perjanjian tersebut. Kemanapun Tuhan suruh dia pergi, dia siap pergi. Karena dia hanyalah orang yang mengikuti Tuhan. Berita daripada firman Tuhan hari ini diberikan kepada kita semua. Bahwa kita, Tuhan tidak malu memanggil Tuhan daripada kita semua. Karena kita melihat ke depan, menantikan janji Tuhan tersebut. Setelah janji Tuhan tersebut sudah Tuhan janjikan kepada kita, tetapi belum mendapatkan konsumasi dalam hidup kita. Tuhan sudah menaklukkan dunia yang akan datang tersebut, tapi kita saat ini masih belum melihat dengan mata kita bahwa segala sesuatu sudah ditaklukkan, tapi yet mata rohani kita tetap melihat pada dunia yang akan datang itu, saudara. Sekali lagi, saudara, we are just strangers and exiles in this world. Saudara, hari ini saya akan membahas mengenai 4 hal berkenaan dengan dunia yang akan datang itu dan kaitannya dengan Kristus, saudara. Ini menunjukkan supremasi Kristus sekali lagi dibandingkan dengan semua malaikat-malaikat. Yang pertama, coba kita buka Ibrani. Ibrani pasal yang kedua, ayat kelima dan seterusnya. Saya tidak akan membacakan ini sekali lagi. Saudara akan perhatikan ayat ini dengan seksama, saudara. Supremasi Kristus yang pertama ditunjukkan bahwa dia bukan hanya saja menginaugurasikan suatu zaman yang akhir tersebut. Tapi dia juga menjaminkan kepada kita semua dunia akan datang tersebut. Maka di sini dikatakan dalam ayat kelima, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Kata taklukkan di sana menjamin pada kita bahwa dia sudah menjaminkan akan memberikan dunia yang akan datang tersebut. Dunia yang akan datang itu bukan cuma suatu promise, tapi dunia yang akan datang itu sudah dijaminkan, guaranteed for us already. Karena dia sudah mentaklukkan dunia yang akan datang tersebut. Saudara, melalui pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib, saudara, menangannya atas semua maut, maka Kristus telah mentaklukkan semua dunia akan datang itu di bawah tangannya, di bawah kakinya, saudara. Saudara, fakta bahwa Kristus kembali ke dalam Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, kita perhatikan ayat ke-13 daripada Ibrani pasal yang pertama. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Di sana saya sudah pernah khotbahkan, saudara, fakta bahwa Kristus sudah kembali ke dalam surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyatakan bahwa dia sudah menang. Tapi ayat selanjutnya mungkin buat kita agak bertanya-tanya, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sudahkah Kristus mentaklukkan semua musuh-musuhnya? Sudahkah Kristus akhirnya mentaklukkan dunia yang akan datang tersebut? Di sini ayat yang kelima mengatakan dia sudah mentaklukkan dunia yang akan datang tersebut. Tapi maksudnya apa? Sanakan dalam Ibrani pasal 1 ke-13, suatu itu fenomena yang masih dijanjikan, sekarang masih belum terjadi. Inilah konsep already and not yet. Already dalam satu fakta bahwa inaugurasi Kristus datang untuk menginaugurasi saja suatu zaman yang akhir tersebut. Tapi sudah mulai mentaklukkan dunia yang akan datang tersebut. Dia sudah akan memberikan dunia yang akan datang kepada kita semua. Tapi kita belum mendapatkannya. Kita belum menikmatinya. Kita belum melihatnya dengan mata jasmani kita. Segala sesuatu seakan-akan masih belum ditaklukkan di bawah kaki dia, saudara. Suatu nanti, saudara. Ini ayat 13 daripada Ibrani pasal 1. Ayat 5 daripada Ibrani pasal 2. Itu adalah suatu dunia akan datang yang already sudah disecured, sudah dijanjikan, sudah dimenangkan, sudah ditaklukkan, dan akan diberikan pada kita nantinya, saudara.
So, ini bukan berarti bahwa Kristus belum mentaklukkan, tapi dia sudah, dan sekarang adalah realisasinya as it goes. So, menarik sekali penulis Ibrani menuliskan atau mengutip ayat yang Mazmur yang ke-8. Coba kita buka Mazmur, saudara, jangan tutup Ibrani pasal yang kedua. Coba buka Mazmur pasal yang ke-8, saudara. Mazmur pasal yang 8 di sana, setelah penulis daripada Mazmur ini, yaitu Daud, memuji Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan penendam. Ayat keempat, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Ayat kelima, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi, sekalian binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan, semua di bawah kaki daripada anak manusia tersebut. So, penulis Mazmur di sini, walaupun pasti bicara mengenai penggenapan dalam Kristus, tapi sedang bicara mengenai manusia in general. Manusia, seluruh kemanusiaan in general. Memang manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 26. Maka kita menciptakan manusia dalam gambar dan rupa kita. Kejadian pasal 1 ayat 28. Mereka diberikan suatu perintah untuk mendominasi seluruh, menguasai seluruh ciptaan tersebut. Tapi saudara, manusia pada akhirnya jatuh dalam dosa dan kehilangan, lost that dominion. Kuasa, perintah untuk menguasai seluruh ciptaan akhirnya terhilang karena manusia jatuh dalam dosa. Maka di sini saudara penulis Ibrani mengutip Mazmur pasal 8 tersebut dan akhirnya dipakai ke dalam, diaplikasikan kepada Kristus karena hanya melalui Adam yang kedua. Hanya melalui ketaatan Adam yang kedua, nantinya apa yang sudah gagal dilakukan oleh Adam yang pertama, exercise dominion over the creation sebagai agen, sebagai wakil daripada Tuhan, dia sudah gagal lakukan. So, akhirnya dilakukan dan akhirnya dipenuhi di dalam Kristus sebagai Adam yang kedua, saudara. Dominion yang sudah lepas tersebut, yang sudah terhilang tersebut, sekarang diambil kembali oleh Kristus. Kristus memenuhi firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-8 itu, saudara. Maka hal yang pertama yang saudara bisa pelajari di sini adalah supremasi Kristus dalam dia akhirnya menjadi seseorang oknum pribadi yang memegang suatu guarantee, suatu jaminan bagi kita semua, itu dunia yang akan datang. Oleh karena apa yang dia lakukan, oleh karena ketaatan yang dia lakukan, kita sekarang menantikan dunia akan datang tersebut. Hal yang kedua yang saudara bisa pelajari dari passage di dalam ayat ini, saudara, supremasi Kristus bukan cuma masalah dia akhirnya mendapatkan dunia akan datang tersebut, tapi secara total dia mendapatkan dunia akan datang tersebut. Ibrani pasal 2 ayat 8, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tidak ada suatu kecuali apapun yang tidak takluk kepadanya. Dan ini kita bisa mengerti mengapa, karena Kristus menciptakan segala sesuatu. Melalui Kristus segala sesuatu diciptakan. Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Coba kita buka Kolose. Saudara, Kolose mirip sekali mengatakan kalimat yang sama seperti Yohanes pasal 1 ayat 3 tersebut. Dalam surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Dia menciptakan segala sesuatu dan oleh karena itu ketika dia menebus segala sesuatu, dia memperoleh segala sesuatu itu kembali, saudara. Itu adalah menunjukkan suatu kemenangan total daripada Kristus. Tidak ada suatu pun yang terkecuali dalam dunia akan datang tersebut. Semua sudah ditaklukkan dan tidak ada yang terkecuali, ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Pemerintahan Tuhan Yesus demikian luar biasa totalnya, saudara. Bahkan ayat Kolose pasal 1 ayat 20, kalau saudara baca, itu menunjukkan bahwa redemption
reconciliation yang Tuhan lakukan itu bukan cuma masalah manusia yang berdosa saja, but cosmic redemption. Allah yang menciptakan the whole cosmos, akhirnya redeem the whole cosmos, saudara. Kolose pasal 1 ayat ke-20, saya baca ayat ke-19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan, reconcile segala sesuatu, everything to Himself, dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah daripada salib Kristus. Maka di sini saudara-saudara harus mengerti suatu hal yang penting sekali. Kristus bukan cuma menginaugurasi suatu zaman yang akhir, Dia akhirnya secure suatu dunia yang akan datang bagi kita semua. Dalam dunia yang akan datang tersebut, itu semua total, pemerintahan Dia suatu pemerintahan yang total, Dia menang total, saudara. Kalau demikian, ini bukan jadi satu hal yang kognitif saja dalam hidup kita. Ini bukan cuma jadi satu hal yang memperkaya doktrin kita saja. Tapi bagaimana kita menghidupi hidup kita? Apakah saudara masih bergumul dalam dosa? Pergumulan dosamu itu sudah ditaklukkan oleh Kristus. Apakah saudara masih bergumul suami dan istri, masih cekcok dalam keluarga, orang tua dan anak? Cekcok dalam keluarga itu pun sudah ditaklukkan di dalam Kristus. Apakah saudara masih bergumul dan demikian banyak ketakutan, khawatir dalam hidupmu? Kekhawatiranmu dan segala kekhawatiranmu itu pun sudah ditaklukkan di dalam Kristus. Apakah saudara masih bergumul, takut mati, takut sakit, dan lain sebagainya? Semua itu sudah ditaklukkan di dalam Kristus. Apalagi yang harus kita pikirkan dalam dunia ini? Saudara, Tuhan itu memiliki suatu control of everything. Manusia berdosa ingin control of everything. Orang modern saya rasa sangat sulit sekali mendoakan doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami itu so simple, saudara. Saudara pikirkan petisi yang keempat, kelima, keenam. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nggak perlu doa itu lagi, kulkas sudah penuh untuk 1 bulan ke depan. Apa maksudnya berikan pada kami makanan yang secukupnya pada hari ini? Ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang si jahat. Itu menunjukkan, doa itu menunjukkan seseorang yang tidak in control of everything. Doa itu menunjukkan bahwa orang itu ada memiliki keraguan-raguan, mungkin kekhawatiran dalam hidup dia. Bahkan makanan sehari-harinya pun dia mungkin tidak bisa dapatkan. Dia minta daripada Tuhan, berikanlah aku makananku pada hari ini yang secukupnya saja, bukan kelebihan yang kuminta. Saya pernah di Amerika, saudara memiliki suatu RV. Kalau saudara pernah lihat di Indonesia, tidak bisa ada RV, karena RV itu bukan masalah cuma ada RV-nya, tapi harus ada network of RVs. Di mana saudara pergi, bisa tampung air, bisa tambah air, bisa buang waste, dan sebagainya. Saya sangat menikmati, istri saya nggak terlalu menikmati, saudara. Tapi saya paksa dia ikut naik RV. Di sana RV, kita tinggal di dalam RV, ada tempat masak, ada tempat tinggalnya, ada WC-nya, dan sebagainya. Itu kayak rumah berjalan, saudara. Dan kita terus berjalan di sana, dan kulkas yang demikian kecil, akhirnya dengan kesederhanaan, simple living tersebut, RV tersebut, saudara, itu cuma kira-kira 25 square feet. Itu kecil sekali, cuma kira-kira 3 meter persegi lah, basically. Kecil sekali. Tapi kita bisa jalan hidup berminggu-minggu, satu keluarga. Lalu di sana saudara doa mengenai, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu mulai masuk, meresap dalam hidup kami. Karena kami cuma bisa beli mungkin 2 hari punya makanan, 1 hari punya makanan, besok harus cari makanan lagi, dan seterusnya. Saudara tadi dalam dunia ini, saudara, tidak demikian. Kita sudah dikondisikan untuk selalu merasakan harus in control of everything. Tapi tidak demikian, fakta yang kita harus merasakan, ternyata kita tidak in control of everything. Begitu banyak masalah hidup kita disebabkan hanya karena masalah dalam pekerjaan. Kita akhirnya tidak bisa memikirkan atau melakukan suatu perencanaan yang jangka panjang karena kita tidak bisa mengetahui segala sesuatu in advance. Yang satu hal yang kita ragukan, yang kita khawatirkan pada saat ini adalah konser pada tanggal 8 September di Monas. Saudara, bukan khawatir cuma hujan yang akan datang. Kalau ada angin saja itu sudah merusak konser. Angin, tiupan angin lalu masuk ke dalam mic yang di-amplify adalah suara angin, bukan suara daripada konser tersebut. Banyak sekali khawatir, kita not in control of everything. Gempa bumi buat kita demikian takut dan sebagainya. Tapi saudara, fakta akhir Tuhan mengatakan bahwa dunia akan datang itu sudah dikuasai. Nothing is not within that world to come. Tuhan sudah menguasai, Tuhan sudah akhirnya memiliki, menerima, subjected everything without
exception, sudah ditundukkan di bawah dia. Maka apalagi yang saudara khawatirkan dalam hidup ini? Apa yang saudara masih akhirnya merasa bimbang dalam hidup ini, sehingga saudara tidak bisa benar-benar mengikuti Kristus, saudara? Supremasi Kristus yang demikian total, fakta adalah dunia akan datang, semua sudah ditundukkan di bawah kakinya. Yang ketiga, saudara, yang saudara bisa pelajari, dalam dunia yang akan datang tersebut, Kristus adalah Raja dalam dunia yang akan datang itu. Di sini saudara bisa melihat bagaimana Kristus diberikan ayat ke-9, saudara, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kristus yang sudah menjaminkan dunia akan datang pada kita, bukan berarti bahwa kita akan menjadi raja, tidak. Tapi dalam dunia akan datang tersebut, dia akan menjadi raja, dia sudah menerima mahkota dan kemuliaan tersebut. Walaupun mata kita masih belum melihat bagaimana dia bisa dipermuliakan, tapi dia sudah menerimanya tersebut. Dia adalah raja dalam dunia akan datang tersebut. Orang karismatik, saudara, yang ngawur, ada yang mengatakan bagaimana dia harus mengenjoy, menikmati dunia yang saat ini. Kalau Tuhan adalah Raja, maka kita harus menikmati dunia pada saat ini. Yang dijanjikan pada Tuhan adalah kenikmatan dunia akan datang, di mana Kristus yang sudah menerima mahkota, hormat, dan mulia tersebut, yang akan menjadi Raja dalam dunia akan datang tersebut. Bukan sekarang, saudara. Memang dia adalah Raja dalam dunia yang sekarang, dalam hidup kita. Di mata jasmani kita belum bisa melihat segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki dia. Tapi iman kita melihat dia adalah Raja dalam dunia akan datang tersebut. Yang terakhir, saudara, semua ini dilakukan oleh Kristus, yang menjadikan Kristus itu akhirnya bisa supreme dibandingkan semua malaikat, semua daripada nabi-nabi. Dia mendapatkan dunia yang akan datang itu, dia bisa mendapatkan jaminan atas seluruh dunia yang akan datang tersebut, karena dia telah mengalami suatu suffering, penderitaan, saudara. Itu penderitaan yang dia alami melalui kematian, dan oleh karena itu, maka semua orang tidak perlu mengalami kematian lagi. Coba kita baca ayat ke-9, saudara. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, sekarang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Saudara harus perhatikan di sini, dunia akan datang tersebut sekarang sudah dijanjikan kepada semua daripada kita. Itu bukan berarti bahwa semua manusia, berarti semua manusia baik yang percaya atau tidak percaya, tidak. Ayat ke-9 ini bukan universalisme, bahwa kematian Kristus itu adalah bagi semua manusia, lepas daripada apa mereka percaya atau tidak percaya, tidak. Yang dimaksud di sini adalah semua manusia, semua golongan, semua tribes, semua suku bangsa, laki, perempuan, budak, tuan, semua golongan manusia yang percaya di dalam dia. Saudara, kita tidak percaya universalisme, saudara. Saya baca satu ayat yang penting, suatu hari nanti kita akan baca dalam Ibrani pasal 2, saudara. Coba saudara buka Alkitab saudara dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-16. Di Ibrani pasal 2 ayat 16, di sana mengatakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. So kalau keselamatan adalah untuk semua manusia, di sana harusnya katakan adalah keturunan Adam. Tidak, saudara, di sini katakan adalah keturunan Abraham yang ia kasihani. Itu mengatakan bahwa ada segelintir orang, bukan semua orang, tapi hanya sebagian orang, bukan seluruh keturunan Adam, tapi keturunan daripada Abraham yang dia kasihani. Bahkan di sini bisa dikatakan kalau kita gabungkan dengan perkataan daripada Paulus dalam kitab Roma, tidak semua keturunan Abraham adalah anak perjanjian, adalah anak Abraham, yaitu keturunan Abraham yang di dalam iman. Saudara, apa yang mau saya katakan di sini, saudara, saya mau akhiri khotbah ini dengan suatu kalimat yang penting, bahwa kita yang hidup dalam dunia saat ini, mata jasmani kita harus menuju kepada dunia yang akan datang tersebut. Kita sedang tidak membuat suatu rumah dalam dunia yang saat ini yang sementara, suatu kerajaan bagi diri kita, tidak. Kita hanyalah strangers and exiles dalam dunia ini, yang hanya mengembara sementara saja, sambil terus menantikan dunia yang sudah dijanjikan tersebut. Dan itu adalah suatu realitas yang sangat real, walaupun kita belum melihat, and still a reality for us. Mengapa? Karena sudah ditaklukkan oleh Kristus, melalui penderitaannya, melalui kematian, sehingga kita tidak perlu harus mengalami kematian kekal. Itulah bukti bahwa kita sudah mendapatkan dunia yang akan datang tersebut. Bersukacitalah, saudara, manusia penuh dengan kekhawatiran. Kita semua datang dalam gereja, bukanlah angels, malaikat-malaikat yang datang tanpa pernah mengalami pergumulan sehari-hari. Ada pergumulan dosa,
ada kekhawatiran, ada ketidakharmonisan antara suami dan istri, bahwa semua pergumulan tersebut tidak membuat kita akhirnya lost confidence, knowing, percaya, mengetahui bahwa suatu hari nanti dalam dunia akan datang itu, semua itu akan hilang. Dan Tuhan sudah memberikan jaminan tersebut dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sehingga kita memiliki jaminan atas kehidupan kekal. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Bersyukur untuk dunia yang akan datang, yang sudah Tuhan jaminkan kepada kami. Sudah kami dapatkan melalui apa yang sudah Kristus lakukan. Tuhan sudah taklukkan segala sesuatu dalam dunia yang akan datang tersebut di dalam Tuhan, dalam Kristus. Sehingga tidak ada satupun yang terkecualikan, yang tidak di bawah pemerintahan dari Kristus. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa melihat dalam dunia yang akan datang. Mungkin kenikmatan hidup ini, maupun pergumulan daripada hidup ini, membuat kami akhirnya tidak bisa melihat dalam dunia yang akan datang, tapi mata kami tertuju hanya pada dunia yang jasmani ini ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa memandang ke depan. Hamba menyerahkan setiap daripada anak-anak Tuhan dalam gereja GRI Karawaci. Kami bergumul, kami memiliki pergumulan hidup. Bahkan kami mungkin masih bergumul dengan bagaimana kami bisa menyalibkan diri kami dan memikul salib kami. Tapi kami berdoa ya Tuhan, gembala hidup kami, gembala daripada gereja ini, kepala gereja ini, menunjukkan kepada kami suatu cara yang luar biasa, yang lebih indah daripada apa yang bisa manusia pikirkan, yaitu dunia yang akan datang. Bawah kami berharap kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berharap, kami dan bersyukur. Amin.